Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kembali bertemu dengan saya Busroni Majid dalam tutorial cara menggunakan tim meeting secara sinkronus pada saat pembelajaran tatap muka, khususnya bagi anak-anak yang ada di rumah dengan pola daring. Karena sebagaimana kita ketahui, saat ini PTM yang sudah terlaksana masih dalam keadaan terbatas. 50% di sekolah dan 50% di rumah. Tentu kita harus sama-sama melayani siapapun dari peserta didik kita. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana Bapak Ibu guru menyampaikan pembelajaran dengan cara hibrid ataupun ada yang menyebut dengan cara dualemo ataupun dual system. Apapun namanya, yang penting anak-anak dapat terlayani dengan baik dengan cara menggunakan salah satunya tim meeting. Dalam tim meeting ini nanti Bapak Ibu akan saya sampaikan bagaimana cara mengupload materi, kemudian Bapak Ibu juga menghubungkan dengan LCD yang ada di kelas. Baik, mari kita mulai tutorial penggunaan tim meeting ini. Tentu pertama kali adalah kita masuk ke kelas kita masing-masing. Bapak Ibu guru misalnya mempunyai kelas 7A, 7B dan sebagainya. Kita akan mengambil contoh, saya menggunakan kelas saya sendiri. Maka ketika kita akan mengadakan pertemuan, langkah pertama adalah menjadwalkan. Sebab dengan penjadwalan itu, anak-anak kita akan mengetahui kapan, jam berapa, Bapak Ibu guru akan bertemu dengan putra-putrinya melalui daring. Cara penjadwalannya adalah di kelas kita di pojok kanan itu ada tulisan Meet, ada panah kecil, silahkan dibuka. Ya. Kemudian ada tulisan schedule a meeting. Kita klik. Ya. Langkah berikutnya kita memberikan judul materi yang sama disampaikan di kelas. Misalnya saya menulis judulnya adalah genetika manusia. Kemudian tentukan tanggalnya. Misalnya tanggal 18 Oktober besok. Kemudian setting atau atur jamnya. Misalnya jam 8. Sampai dengan ini agak dilonggari tidak masalah sampai dengan jam 10. Nah, setelah kita menentukan judulnya, menentukan tanggal dan jamnya, silahkan klik send di pojok kanan atas. Nanti akan masuk ke kelas kita, sehingga anak-anak ketika membuka kelas kita akan muncul jadwal pertemuan. Tentu ini bisa dikuatkan dengan WA grup di kelas. Silahkan anak-anak yang ada di rumah besok jam sekian membuka kelas Bapak Ibu guru dengan judul seperti itu. Nah, setelah kita memberikan judul, ini ibaratnya pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 8, kita akan mengadakan pertemuan pada jamnya. Bapak Ibu guru di kelas sambil siap menyampaikan materi, tetapi yang perlu diketahui, materinya harus sudah disiapkan dulu ya Bapak Ibu guru, sehingga kita tidak harus mencari-cari pada saat nanti menyampaikannya. Materi sudah disiapkan, apakah itu PowerPoint, ataukah PDF, ataukah Word, itu tidak ada masalah, yang penting disiapkan. Setelah dibuka nanti diminimaliskan dulu. Misalnya ini Bapak Ibu, saya membuka PowerPoint, suatu materi, nah, kemudian ini saya buka terlebih dahulu. Nah, kemudian saya minimaliskan, saya kecilkan dulu. Berarti nanti di bawah ini sudah ada. Kemudian pada jam yang ditentukan kita masuk ke pertemuan. Klik. Kemudian klik tentunya join. Dalam hal ini Bapak Ibu guru adalah sebagai host. Nah, ini akan sudah muncul judulnya genetika manusia. Background monggo bisa diatur, sound dipastikan hidup ya. Kemudian setelah siap join now.
Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah siap Bapak Ibu guru. Nanti kalau anak-anak masuk, tentu nama-nama anak akan tercantum sebagai peserta. Setelah ini siap Bapak Ibu guru, nah Bapak Ibu tentu harus segera menyampaikan materi. Karena anak-anak yang di rumah biar tidak terlalu lama dengan tim meetingnya, karena bisa jadi koneksitas dengan internet agak lambat dan sebagainya. Kemudian yang paling pokok ketika kita akan menyampaikan materinya, yaitu mengklik tanda panah ke atas ini. Ini kalau kita arahkan ke sana akan muncul tulisan share content, ya akan muncul share content itu. Kita klik, kemudian ada dua pilihan, screen dan window. Apa perbedaannya? Kalau screen, Bapak Ibu, saya memilih screen, maka saya bisa mencari file yang mungkin belum saya siapkan di file Explorer. Saya contohkan, saya memilih screen. Ya, saya bisa mengklik ini, file Explorer, tetapi kalau kita mengklik ini, anak-anak di rumah juga tahu ya, muatan dari laptop kita, ya mungkin ada sesuatu yang sifatnya rahasia kan, kita tentu berhati-hati. Tapi kalau tidak ada, ya monggo Bapak Ibu bisa langsung klik menggunakan share screen tadi, kemudian membuka materi. Misalnya saya membuka materi ini saya misalkan Word juga bisa Bapak Ibu, ya mengklik ini. Nah, kalau sudah terbuka, ini anak-anak juga bisa membaca materi ini. Tapi saya sarankan ketika kita men-share screen, Bapak Ibu mempertanyakan kepada anak-anak. Anak-anak yang ada di rumah sudahkah nampak materi Bapak Ibu guru ini? Jika salah satu sudah ada yang menjawab sudah Pak atau sudah Bu, berarti share kontennya sudah berhasil. Kalau ada anak yang menjawab belum Pak, itu berarti persoalan koneksitas saja. Karena tergantung dengan kecepatan RAM. Yang penting ada satu saja sudah menjawab, berarti share screen-nya Bapak Ibu sudah betul. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu bisa menerangkan, dan bagusnya yang di kelas dihubungkan dengan LCD. Jadi, apa yang nampak di layar anak-anak di rumah juga nampak di layar LCD peserta didik yang ada di kelas. Jadi, bisa dua-duanya melihat semuanya. Jika dirasa sudah cukup, maka Bapak Ibu tinggal mengklik tanda panah, tanda pink, tanda silang sebagai tanda kita menghentikan sharingnya. Kita klik. Nanti akan kembali ke layar utama. Nah, kemudian bagaimana dengan yang share konten melalui window? Nah, kan screen ini, kemudian window. Kalau untuk window, kita bisa men-share apa yang sudah pernah kita buka tanpa harus melalui file Explorer. Tanpa melalui kita mencari-cari di harddisk kita, tapi apa yang sudah pernah kita buka nanti akan muncul di bawah ya, ada tabel ini, ada beberapa gambar-gambar, ini bisa langsung kita share. Misalnya saya akan men-share tentang Microsoft Teams, maka ketika kita klik, nanti akan muncul. Ini bisa kita gunakan untuk menerangkan sebagaimana tadi saya terangkan Bapak Ibu. Kita beri judul, kemudian beri tanggal, waktu, dan sebagainya. Jika sudah selesai, maka kita klik tanda silang. Nah, jadi saya menyarankan lebih baik menggunakan share konten melalui window karena anak-anak tidak akan bisa melihat file Explorer yang ada dalam harddisk. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin melakukan interaksi dengan putra-putrinya yang ada di rumah dan juga tentunya kalau yang di kelas menggunakan kertas saja, tapi kalau yang ada di rumah Bapak Ibu bisa menggunakan share konten dengan aplikasi fitur Microsoft Whiteboard. Ini juga sudah tersedia. Ini kita klik. Jadi ini semacam kayak whiteboard yang ada di papan tulis yang ada di kelas kita. Ya, kita tunggu connect-nya. Ya. Kemudian kita klik yang kolaborasi. Anak-anak bisa juga memberikan editan. Nah, ini ada beberapa menu, ada teks, ada gambar, ada reaction, dan sebagainya, memberikan penghargaan. Nah, ketika Bapak Ibu Guru ingin memberikan penekanan materi, misalnya
saya tadi membahas masalah genetika. Saya menyampaikan pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang kromosom? Kemudian kita minta kepada anak-anak yang ada di rumah untuk mengetik, maka anak-anak akan mengetik di whiteboard-nya, karena ini tampil di anak-anak akan mengetik, dan ketika mengetik akan muncul singkatan nama anak itu, atau anak disuruh memberikan nama, misalnya saya menyebut kata-kata Majid, memberikan jawaban kromosom adalah seperti itu. Ini kalau kita menggunakan interaksi whiteboard. Anak yang ada di kelas tentunya diminta untuk menulis dengan kertas, tidak perlu membuka laptop. Jika sudah selesai, maka ada tulisan stop. Ini kita klik. Akan kembali ke menu utama. Mudah sih Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan materi melalui share konten, jadi langsung tatap muka tetapi melalui layar, sedangkan yang di kelas adalah tatap muka secara langsung, dan anak-anak juga bisa melihat ini melalui LCD yang dipasang di kelas masing-masing. Semoga bermanfaat, dan Bapak Ibu Guru jangan patah semangat. Insya Allah secara adaptif kita akan bisa menyesuaikan apa yang menjadi pola pembelajaran dalam abad 20 ini, atau disebut dengan revolusi industri 4.0. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.